Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kalau dari data ini rata-rata yang bukan yang hewan-hewan hidup. Nah, paling yang ada yang hidup itu yang rata-rata banyak itu ya DOC ayam. Harganya itu harga yang kelas 1. Jadi ini juga kepastian harga, menjamin harga yang terbaik. Selamat pagi dari Jalan Libolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lalu lintas komoditas hewan bau-bau sepanjang tahun 2025 didominasi ayam beku. Wakil Wali Kota Bobo Deham Sinabolu menyebut langkah ekspor langsung komoditas melalui pelabuhan Muhrum ke pasar dunia memberi manfaat besar bagi para petani dan nelayan karena memberi kepastian harga yang lebih tinggi. Saya Haris Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Kita ke berita yang pertama. Lalu lintas komoditas hewan bau-bau sepanjang tahun 2025 didominasi ayam beku. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Nurliani melaporkan. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Sulawesi Tenggara khususnya melalui Satuan Pelayanan Satel Betuambari masih didominasi oleh daging ayam beku pada tahun 2025. Komoditas tersebut masuk melalui Bandara Betuambari dan Pelabuhan Muhrum Kota Bau-Bau. Kepala Satel Betuambari Wahyudi mengatakan, dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.000 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar. Di posisi kedua ditempati oleh pakan ternak dengan volume 736.000 kg dan nilai ekonominya mencapai 8,7 miliar. Selanjutnya day old chicken atau anakan ayam tercatat sebanyak 282.000 ekor dengan nilai ekonomi mencapai 2,773 miliar. Di posisi selanjutnya adalah komoditas telur ayam dengan volume 193.000 kg dengan nilai 8,6 miliar, sedangkan ayam hidup sebanyak 319 ekor dengan nilai ekonomi 188 juta rupiah. Tapi rata-rata kalau dari data ini rata-rata yang bukan yang hewan-hewan hidup. Nah, paling yang ada yang hidup itu yang rata-rata banyak itu ya DOC ayam. Paling banyak ayam itu. Lewat pelabuhan begitu Pak ya? Ya, sekitar 2 minggu lalu begitu di 2026 itu sampai 150 dus budak. Nah ini ketika itu terdistribusi kemana-mana. Oh iya, ke Kepton ini Pak ya? Ke Kepton. Wahyudi menjelaskan, salah satu komoditas yang cukup banyak masuk adalah anakan ayam karena distribusinya yang menjangkau berbagai daerah di Kepulauan Buton. Bahkan pada awal tahun 2026, pemasukan anakan ayam melalui pelabuhan Muhrum tercatat cukup tinggi hingga mencapai ratusan dus. Ia menegaskan seluruh komoditas hewan yang masuk melalui jalur resmi pelabuhan dan bandara telah mengantongi sertifikat karantina kesehatan dan keamanan dari daerah asal. Dengan demikian komoditas tersebut dipastikan layak konsumsi dan bebas dari penyakit hewan menular. Wade Nurliani, rapor dari Bau-Bau, melaporkan. Pihak Kepolisian Sektor Lasalimu mengingatkan masyarakat yang bermukim di pesisir Dusun Bajo, Desa Benteng untuk lebih waspada dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Imbauan ini disampaikan langsung oleh Kanit Binmas Polsek Lasalimu, Aibtu Mardianto saat menggelar kegiatan sambang warga belum lama ini. Langkah antisipasi ini diambil guna mencegah terjadinya korban jiwa maupun kerugian material akibat fenomena angin kencang dan gelombang tinggi yang kerap muncul secara tiba-tiba. Dalam sosialisasinya, Aibtu Mardianto menekankan pentingnya bagi para nelayan yang selalu memantau informasi cuaca sebelum memutuskan untuk melaut. Jika kondisi alam tidak bersahabat, warga diminta tidak memaksakan diri dan lebih mengutamakan keselamatan. Selain risiko di laut, warga di darat juga dihimbau untuk mengamankan barang-barang di sekitar rumah agar tidak terbawa angin serta mewaspadai potensi banjir rob guna menjaga situasi tetap kondusif
Polsek Lasa Limo berkomitmen untuk terus melakukan patroli dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Warga pun diminta segera melapor ke pihak kepolisian jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu menyebut langkah ekspor langsung komoditas melalui Pelabuhan Murum ke pasar dunia memberi manfaat besar bagi para petani dan nelayan karena memberi kepastian harga yang lebih tinggi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Harganya itu harga yang kelas 1. Jadi ini juga kepastian harga, menjamin harga yang terbaik. Era baru perdagangan internasional di Kepulauan Buton resmi dimulai. Kini komoditas unggulan lokal tidak lagi sekedar menjadi pelengkap catatan ekspor daerah lain. Hal ini ditandai dengan perdana dilakukannya ekspor langsung komoditas perikanan di Kepulauan Buton berupa ubur-ubur sebanyak 15 ton melalui Pelabuhan Murum Kota Bau-Bau tujuan Tiongkok pada Rabu 28 Januari 2026. Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu mengatakan langkah ekspor langsung ini memiliki manfaat bagi petani dan nelayan, yakni kepastian harga dan kualitas. Selama ini produk lokal sering mengalami penurunan harga saat tiba di pelabuhan transit seperti Makassar atau Surabaya. Dengan ekspor langsung, penentuan kualitas barang kini dilakukan di Bau-Bau melalui balai mutu dan karantina setempat. Hal ini mencegah permainan harga oleh pembeli di luar daerah. Pelaku ekonomi lokal kita, mereka bawa rumput laut pergi di Makassar, pergi di Surabaya. Sampai di sana tidak punya kekuatan untuk menentukan harga. Tinggal bilang, oh kualitasnya rendah, apanya rendah. Tapi kalau di sini kita punya balai mutu perikanan, kita punya karantina. Jadi mutunya itu ditentukan di sini. Ikan kalau baru tuna baru ditangkap, difile, dibawa ke balai mutu, dia grade 1, masih segar. Harganya itu harga yang kelas 1. Jadi ini juga kepastian harga, menjamin harga yang terbaik. Hamsina menjamin tidak akan ada lagi cerita barang dianggap layu atau kualitasnya turun di tengah jalan. Produk perikanan seperti tuna dan rumput laut kini bisa menyandang status grade 1 langsung dari pelabuhan asal. Hamsina mengatakan setelah ubur-ubur, pemerintah daerah membidik volume yang lebih masif. Komoditas seperti rumput laut, tapioka, rajungan, lobster, hingga tuna menjadi target ekspor selanjutnya. Pemerintah mengajak masyarakat lokal untuk meningkatkan produktivitas karena pintu pasar dunia telah terbuka lebar sehingga keraguan mengenai kemana barang akan dijual tidak lagi menjadi masalah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Upaya memperkuat keamanan lingkungan terus digalakan di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Melalui pendekatan dialogis, warga kini diajak untuk kembali menghidupkan tradisi ronda malam guna menekan angka kriminalitas. Dalam kegiatan Sambang Desa belum lama ini, Babikam Tipmas Polsek Wabula, Bribka Lasahari menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban. Pengaktifan kembali pos ronda dinilai menjadi langkah krusial untuk meminimalkan potensi tindak kejahatan seperti pencurian dan perkelahian terutama pada jam-jam rawan. Lebih lanjut, pihak kepolisian menegaskan bahwa keamanan wilayah merupakan tanggung jawab kolektif antara aparat dan warga. Selain efektif mencegah kriminalitas, kegiatan ronda malam ini juga dipandang mampu mempererat solidaritas serta kepedulian antar tetangga. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib agar dapat segera ditangani. Inisiatif ini disambut baik oleh warga Kecamatan Wabula yang menyatakan komitmennya untuk segera mengorganisir kembali jadwal ronda demi menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Demikian Warta Kepton pagi ini. Sebelum kami sampaikan pokok-pokok berita. Lalu lintas komoditas hewan Bau-Bau sepanjang tahun 2025 didominasi ayam beku.
Wakil Wali Kota Bobo Deham Sinabulu menyebut langkah ekspor langsung komoditas melalui Pelabuhan Muhrom ke pasar dunia memberi manfaat besar bagi para petani dan nelayan karena memberi kepastian harga yang lebih tinggi. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, kami ucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.